down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Yumadi Baurianto dengan NIM 250306158. Kali ini saya akan menjelaskan traktus respiratorius pada Gallus-Gallus domesticus. Yang pertama itu ada nasal. Nasal ini berfungsi untuk menghirup udara. Di situ juga terjadi penyaringan dan pelembapan suhu udara yang dihirup oleh Gallus-Gallus domesticus. Setelah dari nasal, masuk ke kafum nasal. Kafum nasal ini terletak di dalam rongga kepala. Ini saluran yang di dalam setelah nasal. Selanjutnya masuk ke faring dan laring. Faring dan laring ini katup untuk masuknya udara, juga penghubung setelah dari kafum nasal menuju ke trakea. Trakea ini saluran panjang yang berbentuk cincin-cincin yang menghubungkan kafum nasal hingga ke pulmo. Ini sepanjang ini adalah trakea. Setelah itu ada siring. Siring ini berfungsi untuk mengeluarkan pita suara pada Gallus-Gallus domesticus yang berguna pada saat berkokok. Adanya suara kokokan itu karena udara masuk melalui siring ini. Di situ siring akan bergetar menghasilkan suara. Setelah itu ada bronki. Bronki atau bronkus percabangan menuju pulmo yang sinistra dan dexter. Nah, di pulmo ini ada bronchus dan bronchiolus. Nah, bronchiolus ini tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Setelah itu pada Gallus-Gallus domesticus adanya organ tambahan yaitu selaput tipis yang bernama Saxococcus pneumaticus. Itu yang berfungsi untuk memompa udara dan menetralkan suhu udara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses respirasi pada Gallus-Gallus domesticus. Inspirasi itu proses masuknya udara, sedangkan ekspirasi itu proses keluarnya udara dari tubuh Gallus-Gallus domesticus. Inspirasi yang pertama itu udara masuk melalui nasal, lalu ke faring, ke trakea, dan melewati pulmo. Udara langsung menuju ke kantong udara posterior. Sedangkan ekspirasi yang pertama itu udara dari kantong udara posterior ke pulmo, lalu terjadi pertukaran gas di kapiler pembuluh darah atau parabronki. Lalu masuk ke inspirasi yang kedua, udara bekas tadi yang dari pulmo pindah ke dalam kantong udara. Lalu terjadilah ekspirasi yang kedua, udara dari kantong udara anterior didorong keluar melalui trakea dan keluar kembali melalui nasal. Sedikit saya tambahkan, yang dimaksud aliran pernapasan satu arah itu pada Gallus-Gallus domesticus udara masuk melalui nasal ke trakea, lalu ke pulmo, lalu ke kantong udara baru keluar. Sedangkan pada mamalia keluar masuknya udara itu melalui pulmo saja. Lalu pada Gallus-Gallus domesticus pernafasannya itu kalau pada mamalia kan dibantu oleh diafragma, sedangkan pada unggas itu tidak dibantu oleh diafragma, tapi dibantu oleh gerakan tulang dada atau sternum. Terima kasih.